keluarga serta sahabat, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kemarin kita sedang membentangkan, menguraikan yaitu syarat sahnya mengerjakan Jumat. Syarat sahnya mengerjakan Jumat kemarin ada berapa jumlahnya? Ada yang lupa, ada yang nggak tahu, ada yang ternyahonya. Jadi syarat sahnya mengerjakan Jumat itu ada 3 poin. Yang pertama kemarin udah kita utarakan, walaupun juga sekaligus sudah lupa lagi. Ya, itu ngaji dengar ya. Walaupun kedengar tetap ya pengetahuan itu gak gampang gitu. Apalagi gak dengar ya. Jadi orang yang syarat pertama yang menjadikan ikut sahnya mengerjakan Jumat itu orang yang tetap kedudukan jadi penduduknya di satu tempat dan dia termasuk punya hitungan untuk jadi jamaah Jumat. Jadi ada orang yang menjadikan penduduk tetap, ada orang yang menjadi penduduk musiman. Kira-kira orang kontrak ini penduduk tetap, penduduk musiman. Kalau dia sudah lapor ke RT ke RW, ya, terus dia mendapat surat apa namanya? Surat domisili, berarti itu termasuk tetap, dan itu nanti termasuk hitungan daripada jamaah Jumat. Baik kondisinya itu antakunal baladu misrot kanatil baladu Korea. Baik itu disebut dia di dalam satu kota atau satu wilayah atau satu kecamatan atau satu kelurahan, desa dan kampung. Itu nanti ada seperti kita tinggal di satu kampung, ada masjid nggak? Ada. Masjid itu dikatakan suka disebut masjid jami. Apalagi masjid yang ada di wilayah perkotaan. Yang kedua, asani ayakunal adadu fi jamaatil jum'ati arba'ina rajulan. Syarat yang kedua, hitungan jamaah yang menjadikan syarat sahnya Jumat itu arba'ina rajulan, jumlahnya 40 laki-laki. Tidak termasuk perempuan. Nah, yang laki-laki yang 40 itu disebutnya min ahlil Jumat. Dia itu ahli Jumat. Seperti apa orang yang disebut ahli Jumat itu? Wahu, dari yang 40 ahli Jumat laki-laki itu al-mukallafun, orang yang dewasa. Ya, boleh katakan sebut ABG. Sebut ABG atas bawah gondrong. Ya, nah, Az-Zukuru yang namanya rojulan, yang namanya 40 tadi disebut rojulan laki-laki itu Az-Zukuru, memang dia harus punya sifat laki-laki, betul-betul laki-lakinya jelas.
Sebab ada yang nggak jelas seperti khunsa, banci. Orang yang banci itu dia punya alat kelamin dua. Kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Itu gak jelas ya. Jadi nggak punya sifat zukur, sifat kelaki-lakian. Wal ahroru, dan orangnya juga di samping harus laki-laki juga al-ahroru, itu merdeka. Tapi kalau sekarang hamba sahaya, abid atau amat sudah nggak ada ya, sudah punah ya, sekarang sudah nggak ada. Kehamba sahayaan, keabidan itu sudah nggak ada. Mungkin kalau merdeka mah itu semua merdeka ya, bukan merdeka dalam arti agama ya. Merdeka dalam arti dia bisa dijual belikan oleh gunungannya seperti binatang. Itu dulu tuh zaman sebelum Islam datang sampai Islam zaman Nabi pun masih ada. Maka sering dimerdekakan oleh orang-orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Seperti Zaid bin Sabit aja, itu yang diangkat anak oleh Nabi, itu juga dari hamba sahaya. Dan di samping juga dia mukallaf, dewasa, artinya sudah akil balik, dan dia laki-laki dan merdeka, al-mustawtinu, dan dia juga jadi penduduk tetap di satu tempat, baik itu namanya kampung atau namanya desa atau namanya kecamatan atau namanya kabupaten dan kota. Itu mustawtin. Bihaitsu la yanununa ammas tawtinu syitaan wala syaiban illa lihajatin. Sekira-kiranya dia tidak pindah-pindah, tidak mengalihkan, atau dia tetap aja. Jadi itu mudah pindah. Amas tahun dua dia tetap, baik itu zaman sitaan atau zaman rendang, musim hujan atau soripan atau musim kemarau. Nah, jadi nggak ada istilahnya ngungsi ila lihajatin, kecuali dia ada keperluan yang sangat mendesak. Itu syarat yang kedua yang menjadikan syarat sahnya mengerjakan jub. Wasalisu, yang ketiga, ayyakunal waktu bagian. Yang ketiga, syarat sahnya mengerjakan Jumat itu adanya waktu bagian selagi waktu itu belum habis. Cuman Jumat itu adanya waktu zuhur, adanya di waktu zuhur. Waktu zuhur itu dari mana sampai ke mana? Oh, dari jam 12 ya, kalau jamnya mati. Kalau nggak punya jam. Jadi waktu zuhur itu ya, dari kita menaruh benda ya. Kalau dulu makan di depan masjid itu ada paku, ada tugu kecil gitu, ada pakunya gitu ya. Nah, kalau ini si benda sama sekali nggak punya bayangan, itu belum waktu. Geser aja sedikit ya, ke wetan atau ke apa namanya, ke timur apa kemana? Ke timur ya, ke timur. Geser ada sedikit, ada bayangan naik kalangka. Kita datang waktu zuhur. Habisnya waktu zuhur, antara benda dengan bayang-bayangnya sama, ya kalangkangna. Namun umpamana iya 20 cm, kalangkangnya 20, habis tuh waktu zuhur. Lewat aja sedikit kalangkangna, itu datang waktu. Nah, bagian selagi masih ada,
Ya. Waktu zuhur itu pelaksanaan Jumat. Gitu ya. Waktu zuhur itu. Jadi kalau ada orang yang sholat Jumat melaksanakan sholat jam 2 masih ada nggak waktu? Ada. Hah? Masih ada. Nah kalau sekarang kira-kira itu waktu, kalau kita pakai jam gitu ya, waktu zuhur jam berapa habis? Jam 3 ya? Jam 3 sekarang ya? Sekarang kurang 10. Ya jam 3 lah. Tapi saya kurang sedetik kalau baturan malah wajar. Temen namanya wajar aja. Itu ada waktu melaksanakan Jumat. Jangan sampai habis waktu zuhur gitu. Makanya ada pernah orang bodoh, dia ke kiai, ketika ada obrolan nanya sama kiai, pikirannya dia bener nanyanya, Pak Kiai, kan kalau di sini Jumatan hari apa? Pikirannya bener kali itu jawab pertanyaan. Payus taratu antako al jum'atu kulluha bil waqti. Jadi sangat disyaratkan ya, adanya Jumat itu secara keseluruhan bil waqti, adanya betul-betul harus dalam waktu zuhur. Nah kalau istilahnya sudah habis waktu zuhur berarti habis waktu Jumat. Gimana kalau di satu tempat kita udah ketinggalan Jumat? Sedangkan rata-rata kalau Jumat mah waktunya juga semua juga di awal waktu. Kita udah ketinggalannya Jumat. Kalau dulu mah, tahu kalau sekarang Abu yang tadi ya. Kalau lagi Abu yang dulu, Abu yang tadi, bapaknya itu kalau Jumat itu lupa. Jadi orang kampung itu jam 1 itu baru pada naik dari sawah. Jadi kalau kita di sini ketinggalan Jumat, kalau keburu waktu ke sono bawa mobil gitu ya, ikut Jumat di sono keburu. Yang hiji itu ya. Berarti Jumatnya udah jam 2 lewat. Orang situ. Walau doko waktu zuhri, kalau kita udah sempit, udah mepet, waktu zuhri itu, ya, anha untuk melaksanakan Jumat, bialam yang kominu maya sauha, hampir tidak bisa keburu kalau kita melaksanakan Jumat, karena udah mepet bener. Alladzi la budda minhu fi khutbatai, tidak keburu kita membaca 2 khutbah wa raka'ataiha dan 2 rakaat salat Jumat suliat zuhur. Cukup kita melaksanakan salat hanya salat zuhur saja. Kira-kira kalau khutbah yang normal berapa menit? 30 menit. 5 menit beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim. Ya. Terus yang kedua, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Udah beres.
Ada 5 menit. Itu mah ambai-ambaian saudara-saudara sidang Jumat yang nundutan. Ya ayuhan nas, aya ieu aya panas. Anu di jero mah ieu ai anu di luar panas. Banyak pakai ayuhan nas nih. Si anu di jero ieu ai anu di luar. Teduh, yo itu teduh bahasa Sundanya. Itu kita kelalagaannya udah dengeng kita mau ulah. Kayak istilahnya masuk kena haji begitu jenah, jenah kos gitu jenah gitu. Mulai gitu. Pak ini khorajal waktu atau adi mati surut. Dan jika sudah keluar waktu dan juga tidak ada cukup syarat, jami'a waktu zuhri yakinan auzonan, secara keseluruhan waktu zuhur baik yakin maupun kita sudah prasangka, wahum biha, maka ahli Jum'ah itu dia cukup melaksanakan sunnah zuhron. Ini udah habis belum nih waktu yang udah keluar apa belum kan gitu, atau tidak ada syarat, cuma 2 orang, kira-kira cuma ada satu sama imam tidak ikut sana. Udah ya begitu imam gak usah ngelaksanain ya. Tapi gak mungkin terjadi ya. Masjid geus bingung di negeri itu malu pakai nih. Ya, masjid geus kemuat. Ya. Kalau cuma Jumat lo pakai. Binaan alama pungila minha atau wafatatil Jum'atu sawaun adroku min arokatan amla. Nah ini kadang-kadang kalau kita mah udah mulai sholat, daripada masuk ke barisan sholat lebih baik pulang ya. Betul. Lalu balik lagi bak di dalam. Ya. Padahal yang Jumat itu lagi daripada itu kita mau pulang lagi. Karena apa? Saking pintarnya apa saking bodohnya? Hah? Artinya nah, kalau begitu tuh kira-kira kita ya, orang itu saking bodohnya apa saking pintarnya? Kalau kata nyanyian mas siapa yang salah? Hah? Memang iblis juga pernah promosi. Lu kalau pengen tahu cucu gua, kata iblis, itu aja yang lihat lu, yang dia jalan Jumat, yang datang ke Jumatan, yang datangnya paling belakang, pulangnya paling duluan, itu cucu gua. Teksa iblis, yang hijau iblisnya. Lamun kurang datang panggil balik panggelana. Tadi aku incu iblis itu aja. Nah sebaliknya, orang yang Jumatannya sama dengan pahala haji dan umroh, yang datangnya paling duluan, pulangnya paling belakang.
itu pahala orang yang Jumat itu sama dengan orang melaksanakan haji dan umroh. Maka Jumat itu boleh dikatakan al-Jum'atu hajjul fuqara, bahwa Jumat itu hajinya orang yang belum mampu, yang belum bisa berangkat ke jalan ke Mekah Madinah. Kurang eta itu. Nah, orang yang mendapatkan pangkat seperti haji dan umroh, ya, yang berangkat Jum'ahnya enggak keduluan matahari terbit. Enggak subuh, enggak keduluan oleh matahari terbit itu baik. Kurang lempang ke masjid untuk Jumatan sebelum matahari pernah enggak? Jadi orang yang melaksanakan dia kalau udah nggak bisa disuruh adrokum minarokatan, orang datang ke tempat Jumat, terus yang sedang melaksanakan Jumat itu sudah dapat 1 rakaat, walau 10 jiwa ya. Tapi kita ragu bahwa ini udah keluar. Bahwa biati muhajim antara alas sahih, tetap kita harus tujuh Jumat. Tapi kalau kita tidak sempurna, kita sudah ketinggalan rakaat, kita usoli Jumat. Cuma pelaksanaannya sholat Jumat nggak pernah kita ya, nggak pernah. Benar kan? Lebih baik kita balik lagi. Ya, balik lagi. Pokoknya mau udah balik lagi, belang terus gitu. Lalu yang nanya kan balik lagi, tinggalin. Beres. Udah nyanyi ke semua komentar deh, tinggalin. Itu aja. Jum'ahnya. Jadi Jum'ah itu terapi khusus. Maka ayatnya khusus ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullah. Ini ayat Jumat, malah itu Jumat dijadikan satu surat. Ada surat Jumat. Surat Jumat nempelnya dengan surat apa? Dengan surat Munafiqun. Maka kalau orang berturut-turut 3 Jumat dia tidak melaksanakan Jumat tanpa ada alasan syarat, tanpa ada halangan perintah, itu disentempel munafik, kecuali ada sesuatu. Dan nanti udur-udur Jumat itu kan hari udur Jumat enteng. Kita sakit kepala aja udur Jumat, apalagi hujan, apalagi penyakit yang lain. Cuma sakit kepala doang, uyang. Ya. Itu udah uzur Jumat. Nggak Jumat juga apa-apa. Cuman asal jangan disengaja. Umpamanya kita sehat, segar bugar, terus kita 3 Jumat berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, distempel munafik. Maka di sholat ada disebut sholat harian,
ada di sholat mingguan, ada di sholat tahu. Yang boleh pelaksanaan rukun yang lain masih boleh tetap, masih boleh bisa di cancel. Puasa bisa di cancel, zakat bisa di cancel, haji bisa di cancel, tapi yang namanya sholat nggak bisa di cancel. Sedang apapun dan motif apapun. Kalau yang hari-hari nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, ngedip. Nggak bisa ngedip, di sholat. Berarti kalau udah nggak bisa terima, berarti dia nggak bisa sholat kecuali di sholat. Sampai itu. Jadi hanya satu peribadatan yang tiada maaf bagimu. Itu sholat. Makanya dua perkara ya, di dunia ini yang tidak pernah setan jadi sponsor dan tidak mau dia mensponsori itu cuma dua perkara. Ingat itu. Yang lain mah setan itu masih bisa jadi sponsor, baik itu zakat maupun itu puasa maupun haji maupun sedekah maupun bisa perbuatan baik yang lain, itu bisa aja setan jadi sponsor. Tapi yang namanya dua perkara, satu sholat, dua ngaji taklim, kayak gini nih, jadi sponsor ya nggak mau setan. Kata saya, lu boleh puasa, lu boleh jangan, lu boleh haji, tapi jangan sholat, jangan. Kalau dari ngaji lu ngerti, dari sholat semua amal 5 yang lain akan ke bawah. Tapi kalau tidak ada sholat, yang lain, udah, biar aja. Luar biasanya sholat. Luar biasanya sholat. Makanya sholat itu paling seger. Kalau datang aja waktu merasa terbebani merasa terbebani. Tapi kalau udah sholat pelong aja, itu masalahnya mau benar mau enggak. Tapi udah ngemplong aja, benar nggak? Udah nggak pikir kita sholat tidak benar atau tidak. Yang udah sholat itu ngemplong aja. Udah utang. Dan pekerjaan ibadah paling sulit sholat. Sampai Nabi pun nyebutin sejahat-jahatnya orang maling, yaitu orang yang maling sholat. Artinya sholatnya tidak tumah. Yang sholat tidak termanina itu disebutnya disebut maling sholat. Itu orang sejahat-jahatnya orang. Jadi kalah kejahatannya orang yang maling mobil dan maling motor sama orang yang maling sepertinya begitu kan. Tahu tumanina? Asyukur pada harakat kita diam sejenak setelah kita berubah, setelah kita intikal. Kita berdiri, terus kita ruku. Itu bacaan ruku apa? Hah? Subhana? Kalau kita nggak baca, sah apa nggak? Sah. Kalau kita nggak tumanina, nggak ada diam sejenak, nggak sah. Nah, bacaan itu hanya diantaranya di samping sunnah untuk kita supaya ada dalam wajib itu adalah tumanina. Sejenak kita diam dulu dalam ruku.
Kemudian kita tidak. Tidak kita baca apa? Sami Allah. Kalau sudah berdiri, Robana, lakal. Itu mau tambahin mau nggak semua dong. Mau pakai milku, mau pakai enggak. Nah dari ini, jadi yang disebut as-sukun pada halka biqadri kalimat subhanallah. Jadi yang disebut istilahnya kita diam sejenak setelah kita berubah, kita bergerak, itu sekalimat baca subhanallah. Itu sudah ada. Ya sudah ada. Kalau kita duduk tumanina kan selalu datang. Ya, karena tuman. Istiqomah. Gak usah kita bergerak kemana-mana, datang. Surga, di surga. Dulu ya. Gimana kalau yang terawih cepat? Abah juga cepat. Tapi Abah sudah memprediksi ada dikabil tumanina dengan cepat dan gerakan cepat juga. Memang apa? Satu nafas dari 2011 sampai walan doli. Dan baca surat juga satu nafas. Cuman benar apa enggak kalau tidak ngikutin? Kan gitu aja. Belepotan enggak? Bisa wala antum bisa selesai. Hah? Wala antum mabina ma'ud, wala ana abidu ma'ud, wala antum mabina ma'ud. Mana lagi? Mau liatin kan? Hah? Akhirnya apa? Akhirnya wala dolim. Kan ditukang amin doi. Bisa gitu kan? Bisa nyanyi amin doi mana? Lain lo kembali adin kalabalan dolim. Jadi tetap harus ada perhitungan. Ya. Ini kadang-kadang kita walaupun tiap hari sholat, praktek sholat itu banyak yang salah. Bener nggak? Apalagi kalau kita jadi makmum